lihat di mana sih titik pengeboran ini, Mas Chandra ya. Jadi ini kita menuju ke titik pengeborannya ya. Eksplorasi yang dilakukan PT SMN. Menolak, dampaknya buruk Mas. Nggak setuju. Ya pulau ini nyarah kepala desa. Kepala desa setuju itu naik pulau. Ketika melakukan eksplorasi sebenarnya kami juga ikut mendampingi sebenarnya memfasilitasi antara perusahaan dan warga. Nggak tahu. Tidak setuju. Pokoknya tidak setuju. Nanti ada kerusakan lingkungan di sini, jadi kita memikirkan anak cucu kita ke depannya. Oh, ini ada pengerjaan ya. Pengerjaan itu. Oke. Apakah ini sebenarnya sudah dijadikan pertimbangan oleh katakanlah pejabat yang berwenang di provinsi bahwa pertimbangan ini itu sudah tercapture belum gitu? Salam para pencari fakta, apa kabar Anda? Terima kasih selalu menyaksikan channel YouTube kami dan mengikuti episode-episode Fakta on the Move berikutnya. Di Fakta on the Move kali ini, kami menyoroti soal pro kontra pertambangan emas yang rencananya akan dilakukan di Trenggalek, Jawa Timur. Kita ingin tahu seperti apa sebenarnya, apakah memang proses eksplorasi sudah dilakukan menuju eksploitasi. Inilah penelusuran kami yang kami lakukan di lapangan. Kita mau lihat di mana sih titik pengeboran ini, Mas Chandra ya. Titik pengeboran apa ini yang mau dilihat? Titik pengeboran dari hasil eksplorasi tambang emas tersebut. Oke, baik. Ikuti saya ya. Oke, yuk. Let's go. Siwa. Ntar ujuk-ujuk udah di sana nggak ada bridging. Wow, jalannya keren banget ini, yang bikin bisa aja dapat sela-selanya ya. Terakhir itu parkir. Oh iya. Jadi ini kita menuju ke titik pengeborannya ya, eksplorasi yang dilakukan PT SMN. Sebentar. Oke, kita turun. Tadi kan sudah naik, ini turun lagi ke bawah ya, Turun lagi. untuk melihat titik pengeboran. Ini apa sih yang terlihat nanti? Nanti kemungkinan karena sudah tertutup rumput ya, Ya. kira-kira cuma apa ya? Cuma bekas-bekasnya dikit lah. Oke, ada patoknya nggak? Kemarin sih ada, tapi nggak tahu kalau sudah copot sama petani situ. Oh gitu, baik kita lihat ya, ikuti fakta. Oke, ini kita sudah sampai, ini yang diingat dulu sama Mas Chandra, Iya. titik, ini titik berarti? Titik ya. Titik pengeboran. Tapi kan ini sudah vegetasinya ketutup semua ya. Jadi Kira-kira masih ingat nggak di mana tuh lubang eksplorasinya, lubang eksplorasi di mana sih? Kita cari ya. bisa ingat ya, Coba, kita oke. cari sana. Waktu itu Chandra mungkin pada saat itu Chandra masih umur berapa ya? Umur 16 mungkin ya. 16 tahun. 16 tahun ya. Oke. 17 atau 17. Ada fotonya Chandra? Ada mungkin yang Coba kita lihat ya, mungkin bisa ini juga lihat. Oke. Saya kasih lihat ya. Ini. Oh, ini ada pengerjaan ya. itu pengerjaan itu. Oh iya, ini Pagi hari ya. pagi hari 16 tahun. Ini di sini ya. Nah, kita cari lubangnya kalau gitu. Karena kita harus cari orang yang memang betul-betul tahu, Chandra, ada eksplorasi. Itu yang harus kita buktikan bersama begitu ya. Ayo kita lihat dulu. Nah, ini pada patok-patok ini mungkin Bukan, ini patok yang baru ini. baru ya. Para Oke. petani ya. Mungkin sih ada Ya. di sini. Ini. Oke. Mudah-mudahan Ini masih ada. ini ada batu-batu. Oke. Iya.
Oke, jadi ini ingat. Ini waktu itu ingat nggak lubangnya sedang di drilling atau dibor? Iya, ingat betul. Pakai besi. Pakai besi. Oke, ini lubang tahun 2021 seperti ini karena yang direkam di ingatannya Chandra plus juga ya tadi ada dokumen foto juga ya. Iya. Ini tempat pengeboran. Apa yang waktu itu Chandra lihat di sini? Waktu itu ada banyak sekali alat-alat pertambangan ya Mhm, di situ. Terus kebetulan waktu itu pagi hari mhm, dan itu kan pas waktu pengerjaan otomatis. iya. Terus di situ ya pas ada pengoperasian, jadi saya lihat dari atas itu, Iya. soalnya di sebelah ini ada patok pembatas ya. Mhm. Kalau orang biasa nggak boleh masuk mungkin. Jadi Oh, oke. terpaksa saya dan kawan-kawan bisa melihat dari atas sana. Mhm. Terus ya alatnya persis betul. Bor, Bor- alat berat ada? Alat berat ya berapa orang waktu itu yang mengerjakan eksplorasi? banyak mungkin ya. Sekitar. Ingat 15 atau 20 orang ada. Oke, kalau memang titik eksplorasinya di sini ada pengeboran gitu ya Chan. Tapi ingat nggak sih sebesar apa alatnya waktu itu waktu ngebor? Besar. Nggak begitu besar sih, tapi Tapi ya, getaran? getar Terasa itu getarannya. kerasa getarannya. Kerasa. Oke, kita mau lihat ini benar atau tidak ya lubang pengeboran karena kalau cirinya lubang pengeboran kan harusnya cukup dalam ya. Kita mungkin bisa masukkan sesuatu juga. Chandra ya, boleh ya? Bambu kali ya, bambu kita coba bambu ya. Oke, masuk ya. Oke. Oh, oke. Wow, oke. Jadi masih terus ke dalam ya? Terus Ini masih bisa ya? Masih Oh bisa. baik. Oke, ini jadi sudah untuk membuktikan juga bahwa ini bukan lubang yang terbuat baru. Ini lubang pengeboran karena cirinya juga cukup dalam. Kita tarik lagi aja San, agar terlihat. Oke. Menolak, dampaknya buruk mas. Nggak setuju. Ya kula niki nyarah kepala desa. Kepala desa setuju ya sempun nek kula. Nggak tahu, nggak tahu. Tidak setuju. Pokoknya ya tidak setuju. Nanti ada kerusakan lingkungan di sini, jadi kita memikirkan anak cucu kita ke depannya. Setelah izin eksploitasi sudah dikantongi oleh perusahaan, meskipun ada penolakan dari masyarakat, kami pun cukup bingung setelah mendapat jawaban dari Bupati Trenggalek sendiri. Sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Trenggalek, justru ia menolak dan bergabung dalam petisi penolakan pertambangan emas di PT SMN. Nah, ini membuat kami juga semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Baik, alhamdulillah saya punya waktu, sekarang dikasih waktu nih oleh Pak Bupati Trenggalek yang saat ini sudah ada di sebelah saya. Kita masih harus banyak tanya sebenarnya, tapi yang paling penting yang harus saya tanya adalah petisinya kemudian muncul soal penolakan terhadap tambang emas. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, jadi memang ada sedikit kekagetan ya dari saya yang kemudian mengemban amanah masyarakat ini. Iya. Tiba-tiba izin usaha produksi ini keluar gitu, dan ketika saya melihat rincian luasannya itu, kemudian ketika kita overlaykan dengan rencana tata ruang wilayah kita, kok kayak nggak masuk akal. Apalagi ketika melakukan eksplorasi sebenarnya kami juga ikut mendampingi sebenarnya, memfasilitasi antara perusahaan dan warga. Jadi bukan kita kemudian menutup mata begitu dengan adanya satu potensi ekonomi dan sebagainya. Tetapi potensi ekonomi yang ada kan harus kita gunakan untuk kemakmuran masyarakat gitu, dan juga sesuai dengan preferensi masyarakat dan juga kecocokan terhadap tentang alam kita. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Kemudian ketika saya tahu ada penolakan di beberapa wilayah, tetapi kemudian ketika izin eksploitasi itu izin usaha pertambangan operasi produksinya itu kemudian masih muncul kawasan-kawasan itu. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa bisa muncul, pertimbangannya apa gitu. Padahal sudah jelas-jelas waktu kita turun bareng itu ada deadlock untuk melakukan eksplorasi di situ. Jangankan besok mau dieksploitasi, orang mau drilling, mau mengebor untuk cuma ambil sampel aja nggak bisa ngelaksanain kok gitu. Nah, makanya ketika kemudian muncul izin usaha pertambangan operasi produksinya dengan kawasan seluas itu, dan saya overlay dengan tim bersama ya di RT RW kita. Nah, ini kok sampai kayak begini ya, saya kemudian menyatakan ini nggak masuk akal lah gitu. Jadi menurut Anda siapa yang kemudian bisa saja, tadi kan ada overlap tuh,
kewenangan. Ini kita bukan menunjuk ya, tapi di mana sih miss kewenangan tadi? Ya kita ini joint responsibility lah, kita bertanggung jawab Mohon bersama. maaf ya Pak Bupati, karena ini soal izin. Akhirnya orang mikir siapa sih yang bermain soal izin dalam kasus pertambangan Trenggalek emas ini? Ya kalau itu silakan teman-teman media yang lakukan investigasi. Tapi kalau saya hanya ingin mendudukkan bahwa dari kacamata kita yang di daerah itu seperti ini. Oke. Apakah ini sebenarnya sudah dijadikan pertimbangan oleh katakanlah pejabat yang berwenang di provinsi bahwa pertimbangan ini itu sudah tercapture belum gitu. Nah, kalau sudah tercapture alasannya apa kok ini bisa kemudian diloloskan gitu, harus ada reasoning gitu. Mungkin ada satu konsideran yang kita nggak bisa terbaca dari beberapa keputusan itu, karena kalau kita lihat cuman izin kan cuma selembar kertas, tapi di balik selembar kertas itu kan sudah ada studi kelayakan, sudah ada apa-apa. Nah itu dokumen-dokumen itu yang kita butuh untuk analisa lagi, sehingga nanti ketika kita temukan kejanggalan, nah kemudian saya mewakili masyarakat dan pemerintah Kabupaten Trenggalek secara resmi bisa kemudian bersurat kepada Ibu Gubernur. Apakah sederhananya Pak Bupati melihat ini nggak ada untungnya nih buat kabupaten dan masyarakat? Nggak ada untungnya sama sekali? Memang kalau statement ke publik itu bentuk dari political will kita ya, melihat bagaimana masa depan Trenggalek ke depan, apakah punya masa depan dengan tambang. Itu saja gitu, nggak lebih dari itu. Ada nggak masa depan dengan tambang? Saya rasa enggak gitu. Karena sekali lagi kalau dari lihat luasan yang diteliti, kemudian luasan yang akan dieksploitasi, itu ada kawasan rawan longsor, ada kawasan resapan air, kemudian ada sepadan sungai, kemudian ada hutan lindung, hutan produksi. Dan kalau gini Mbak, hutan produksi itu biasanya sekarang itu dikelola perhutanan sosial dengan masyarakat lah, PHBM. Kalau masyarakat Trenggalek gitu ya, di hutan, bertani hutan atau pariwisata yang berbasis hutan, itu mungkin skillnya ada. Tapi kalau kemudian itu ditambang, berapa banyak SDM kita yang punya skill tambang gitu? Ya kan kita nggak. Kalau mau realistis nggak ada. Kalau mau realistis mungkin ya kecil sekali gitu. Terus kemudian memang tambangnya mau bertahan berapa lama gitu. Nah, sedangkan masyarakat Trenggalek ini akan turun-temurun terus kemudian juga dampak lingkungan yang yang kawasan kars, belum lagi kawasan kars ini juga lebih vital lagi gitu. Nah, itu yang membuat saya kemudian sangat yakin bahwa data-data ini harus kita klarifikasi. Memang kita sudah menerjunkan tim, komunikasi dengan provinsi sebenarnya juga baik. Provinsi juga tidak kemudian menutup pintu rapat-rapat begitu harus seperti ini gitu ya. Apalagi dari sisi operasi memang PT sendiri juga belum menuntaskan kewajibannya. Jadi ada waktu kita untuk membuat itu sebagai konsideran untuk meninjau kembali izin ini bersama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan Fakta on the Move di episode kali ini. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan perkembangan terbaru dari unggahan-unggahan di Fakta on the Move berikutnya. Salam para pencari fakta.